kepada anak sekalian sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Mudah-mudahan di kemudian hari nanti bisa lebih meluas lagi ya. Mungkin angkatan kalian yang mempelopori untuk melakukan silaturahmi secara melembaga yang lebih besar lagi untuk seluruh angkatan ya, mulai dari pertama sampai angkatan-angkatan berikutnya secara keluarga besar SMA 11. Karena kalau mau diperpanjang, mau dilakukan itu bisa saja terjadi karena dimanapun kita berada kita bisa melakukan pertemuan seperti ini. Saya kira itu. Terima kasih Nanda, Ketua Angkatan, dan Alif ya, dan semuanya. Terima kasih. Saya kira cukup. Insya Allah saya menikmati kegiatan ini. Kebetulan saat ini ada adik-adik kelasnya angkatan keberapa ya? Angkatan ketujuh nih. Angkatan ketujuh ini lagi silaturahmi juga di rumah saya. Persiapan kegiatan-kegiatan angkatannya menjelang ujian. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sedikit sepatah kata dari orang tua kita, Pak Syekh Syafruddin. Walaupun hanya sedikit sepatah kata, tapi itu membuat kami menghapuskan sedikit kerinduan yang telah lama tertanam dari diri kami, saudara-saudara dan klasik. Jadi langsung saja untuk menghabiskan waktu, langsung saja kita masuk ke acara inti, acara yang paling kita tunggu-tunggu untuk kembali membangkitkan semangat-semangat beribadah kita, semangat-semangat tahajud kita, puasa Senin Kamis kita, bahkan yang andalan di angkatan kami itu sambung-sambung ayat. Walaupun itu sambung-sambung ayat melalui Zoom meeting atau Google Meet. Langsung saja kepada Al-Ustadz. Saya persilakan yang hormat. Al-an, falyatafaddal mashkura. Ada? Ada, Ustaz. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi. Oke, baik. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Syaifuddin. Beliau ini insya Allah tetap awet muda karena namanya memang nama keren, Pasha. Kemudian yang kedua, Ananda angkatan keempat yang saya muliakan dan insya Allah akan selalu didoakan. Mudah-mudahan insya Allah Ananda semua menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang insya Allah. Oke, Ananda sekalian, pada kesempatan Maghrib Isya kali ini, insya Allah saya akan mencoba membahas satu materi yang sangat menarik dengan judul sebab-sebab dicabutnya berkah dalam kehidupan kita. Ada satu kitab atau satu buku yang ditulis oleh seorang ulama bernama Syekh Abu Hamid Fadil. Beliau menulis satu buku dengan diberi judul ada 15 sebab dicabutnya berkah dalam kehidupan kita. Jadi ada satu bonus yang Allah persiapkan kepada hamba-hambanya dalam kehidupan ini. Tapi hamba yang bagaimana itu yang akan mendapatkan bonus itu? Maka hamba yang dimaksud di dalam buku yang ditulis oleh Syekh Abu Hamid Abdul Fadil ini, bahwa ciri seorang hamba
yang akan mendapatkan bonus ini yang pertama ialah orang yang beriman, yang kedua orang yang bertakwa, dan yang ketiga orang yang beramal soleh. Bonus itu dinamakan berkah, atau orang Buddhis mengatakan barakah. Dan untuk mendapatkan keberkahan dalam hidup ini, keberkahan dari Allah dalam kehidupan ini, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi itu perlu proses, perlu perjuangan. Itu tadi yang saya katakan, keimanan kita mesti diperbagi, ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, apabila penduduk suatu negeri itu semuanya beriman, apabila manusia itu beriman, sekelompok komunitas itu beriman, sekelompok manusia itu bertakwa kepada Allah dan dibuktikan dengan amal soleh dalam kehidupannya, maka Allah akan menganugerahkan kepada mereka barakat, berkah dari langit dan berkah dari dalam bumi. Kalau oleh para ulama tafsir, yang dimaksud dengan berkah dari langit di sini adalah Allah mengatur curah hujan. Kalau curah hujan ini teratur dengan baik, maka tanaman-tanaman pun akan tumbuh dengan teratur, musim akan teratur, dan itu akan menghasilkan kehidupan yang bermanfaat, penuh berkah dalam kehidupan manusia. Tetapi di dalam buku ini beliau pun mengatakan bahwa Allah tidak segan-segan mencabut keberkahan itu dalam kehidupan kita apabila kita para manusia senantiasa berada di dalam senantiasa diri kita, kehidupan kita berhiaskan dengan dosa. Kalau hidup kita selalu dalam keadaan berdosa, setiap hari kita selalu berdosa, mulai dari terbangun sampai kita tidur, mulai dari pagi, dari subuh hari sampai kita tertidur di malam hari, tiada hari berlalu tanpa dosa, maka orang seperti ini kalau hidupnya berlumuran dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, maka Allah tidak akan segan-segan mencabut keberkahan itu dalam kehidupan kita. Iya. Oke, baik. Saya masuk dulu poin yang pertama, apa sebenarnya dimaksud dengan berkah. Jadi saya mau kasih satu perumpamaan yang dimaksud dengan berkah seperti ini. Kemarin saya membawakan khutbah Jumat di Kecamatan Matirosompe, tepatnya di Masjid Al-Hidayah Langah, Palamiang, dekat pasar. Mungkin ada timmu yang dari sana, dekat pasar. Ketika saya masuk di masjid itu, kemudian panitia memberikan informasi bahwa masjid itu mendapatkan bantuan dari Bank Mandiri, dari Parepare. Jadi ada salah satu program di Bank Mandiri itu bahwa mereka akan memberikan bantuan-bantuan kepada masjid. Masjid yang ada di Kabupaten Pindrang ini itu kurang lebih 500 masjid yang ada di Kabupaten Pindrang ini. Nah, salah satu masjid dari sekian ratus masjid yang ada di Pindrang ini, Masjid Al-Hidayah yang ada di Palamiang, di Kecamatan Matirosompe, itu mendapatkan bantuan. Maka itulah yang dikatakan berkah. Saya kasih contoh lain lagi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Misalnya, semua anandaku punya tanah. Ada sebidang tanah, masing-masing angkatan keempat itu neoklasik punya tanah. Kemudian tanah itu tumbuh rumput. Ada rumput yang tumbuh masing-masing di tanah kita. Kemudian setelah rumput itu tumbuh, lalu kita lepaskan onta. Maka kita tidak menuntun onta itu, kita tidak menuntun onta untuk memakan rumput yang ada di
kebun kita. Kita tidak memaksakan kepada onta. Kita lepaskan saja onta itu, kemudian onta itulah yang memilih kebun siapa yang akan dipilih, yang akan dimakan rumput. Siapa yang pantas untuk diberikan keberkahan, siapa yang tidak pantas untuk diberikan itu. Oleh karena itu, untuk memperoleh keberkahan ini, atau supaya Allah tidak mencabut keberkahan ini dalam kehidupan kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Di dalam buku ini saya ingin menjelaskan, yang pertama, kalau kita ingin Allah mempertahankan keberkahan, Allah ingin memberikan keberkahan dalam perjalanan kehidupan kita, yang pertama yang anandaku mesti lazimkan, yang pertama yang mesti anandaku perbaiki dalam kehidupan kita adalah adanya sifat takwa dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaiki ketakwaan kita, perbaiki rasa takut kita, hadirkan rasa takut atau khauf ke dalam jiwa kita, ke dalam batin kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana ciri orang yang bertakwa kepada Allah? Bagaimana sifat ciri orang yang takut kepada Allah itu? Jelas Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina iza sukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim." Nah, di dalam ayat ini itu Allah menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa itu yang pertama adalah iza sukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat orang yang bertakwa itu yang pertama adalah apabila nama Allah, disebut nama Allah, mereka mendengarkan nama Allah diucapkan, maka jiwa mereka, kesadaran hati mereka, kesadaran batin mereka itu bergetar karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya Allah, Ananda, saya sering mengulang dulu kalau kita pengajian, yang namanya Allah, kalau Allah yang mau menjadikan kita orang yang sukses, maka tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang mau. Tapi kalau Allah ingin menggagalkan kita, walaupun kita berusaha dalam hidup ini, kalau Allah mau menggagalkan kita, maka itu pun pasti terjadi karena kita ini manusia, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Kita tak ada daya, kita tak ada kekuatan, kita tak ada kemampuan. Nah, oleh karena itu anandaku sekalian, senantiasa kita menyadarkan jiwa kita, senantiasa kita menghadirkan kesadaran dalam batin kita akan kebesaran Allah, akan kekuatan Allah, akan kemahakuasaan Allah. Makanya tanamkan dalam jiwa anandaku sekalian. Saya yakin anandaku ini semua punya cita-cita, maka yakinkan dalam hatimu, kalau Allah mampu menciptakan langit dan bumi dengan seluruh isinya, Allah mampu menciptakan planet yang sekian banyak macam planet dengan seluruh isinya, bumi juga tersusun, berapa susun bumi, berapa lapis langit ke atas, Allah mampu menciptakan itu semua, maka Allah pun pasti mampu menjadikan kalian sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Maka jangan pernah ragukan kebesaran Allah, jangan pernah ragukan akan kemahakuasaan Allah dalam kehidupan kita. Ini mesti dihunjamkan, ini mesti ditanamkan ke dalam batin kesadaran kita. Makanya anandaku sekalian, jangan pernah ada keputusasaan bersemayam di dalam hati kalian, jangan pernah ada keraguan bersemayam dalam hati kalian akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anandaku dihadapkan dengan masalah, kalau kalian menghadapi satu persoalan, kalau kalian menghadapi satu dilema, kalau kalian menghadapi satu urusan, maka jangan anandaku berputus asa, ada Allah yang maha kuasa. Itulah sebabnya pada saat kita mengangkat tangan, pada saat kita sholat takbiratul ihram, kita mengatakan Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar ini? Makna Allahu Akbar ini adalah seluruh rasa takut yang hadir dalam diri kita, seluruh naluri ketakutan yang ada dalam jiwa kita, itu pada saat itu kita kembalikan dia kepada Allah. Makanya kita katakan, kalau Allah mampu menjadikan langit, kalau Allah mampu menjadikan bumi, kalau Allah mampu menjadikan yang tidak mungkin menjadi mungkin, maka Allah pun pasti mampu menjadikan kita sesuai dengan cita-cita kita. Tapi itu pun mesti ditopang dengan ikhtiar dan usaha. Mesti ada usaha. Saya pernah mencontohkan, saya lupa apakah ini saya pernah contohkan di hadapan anandaku sekalian. Misalnya saya letakkan sebotol air minum di depan saya.
Lalu saya berdoa saja. Saya tidak ada ikhtiar, saya cuma berdoa. Ya Allah, saya haus ya Allah. Saya mau minum ya Allah. Padahal air itu ada di depan saya. Jelas air itu ada di depan saya, tapi saya cuma berdoa. Usahaku cuma doa. Tanpa ada usaha menggerakkan tangan. Makanya ini satu paket. Ikhtiar dalam bentuk menggerakkan tangan, menggerakkan seluruh potensi yang Allah berikan dalam hidup kita untuk mencapai apa yang kita inginkan, maka itu mesti satu paket antara menggerakkan seluruh potensi yang Allah karuniakan dalam hidup kita dengan potensi usaha doa. Itu satu paket itu anandaku sekalian. Makanya kalau saya kasih contoh, saya biasanya berdoa, saya letakkan misalnya sebotol air minum di depanku, lalu saya berdoa, ya Allah saya mau minum, ya Allah berilah, saya mau minum, ya saya haus sekali ya Allah. Apakah air itu bergerak? Apakah air itu langsung masuk ke dalam mulut saya, langsung terbuka penutup botol, langsung air itu naik, masuk ke dalam mulut? Maka jawabannya tidak. Maka pasti Allah memberikan kita kudrat, kekuatan. Maka tangan bergerak menyentuh botol atau gelas, lalu kita angkat, kita tuang ke dalam mulut. Pada saat itu, itulah yang dikatakan ikhtiar. Begitu juga anandaku, kalau sudah tertanam dalam hati kita keyakinan bahwa Allah mampu menjadikan apapun yang Dia inginkan, sesuai dengan cita-cita kita, Allah mampu mewujudkan itu, maka tetap anandaku mesti memfungsikan semua potensi-potensi yang telah Allah anugerahkan ke dalam kita. Harus kita gunakan semua potensi itu. Potensi akal, potensi hati, potensi tangan, potensi pikiran, semua potensi. Ingin mendeteksi, ingin memperhatikan, ingin melihat, ingin mengetahui sejauh mana takwa kita kepada Allah, maka silakan anandaku deteksi rasa takwa itu. Bagaimana hati kita ketika kita mendengarkan nama Allah? Apakah ada getaran dalam jiwa kita ketika nama Allah disebutkan? Apakah ada getaran dalam batin kita ketika nama Allah diucapkan? Maka ketika getaran itu ada, rasa itu ada, maka sifat orang bertakwa itu sudah ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, sifat orang bertakwa yang kedua, wa isa tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apa itu? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka membaca atau ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, oleh karena itu anandaku sekalian, supaya kita mampu merasakan getaran ketika kita membaca ayat-ayat Allah, supaya bertambah keimanan kita ketika kita membaca ayat-ayat Allah, maka saya sangat menyarankan kepada seluruh anandaku ini, jangan kita hanya membaca tulisannya saja, tulisan Arabnya saja. Kenapa saya katakan jangan hanya membaca tulisan Arab? Kalau orang Arab tidak ada itu bahasa mereka, maka mesti kita membaca terjemahannya, mesti kita membaca tafsirnya, supaya kita bisa memahami apa makna yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca, supaya timbul kesadaran dan keyakinan kita, supaya bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca, kalau kita membaca sejarah Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, maka di situ kita anandaku bisa menarik kesimpulan yang namanya Allah, yang namanya kuasa Allah, tak ada yang tidak mungkin kalau Allah yang menghendaki. Tak ada yang tidak mungkin. Nah, oleh karenanya anandaku sekalian, selalu kita tanamkan itu dalam hati, keyakinan seperti itu. Kemudian, ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka senantiasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya anandaku, dalam setiap persoalan, dalam setiap urusan yang kita hadapi dalam hidup ini, maka tak ada tempat kita berserah diri, tak ada tempat kita untuk menggantungkan jiwa dan hati kita, diri kita, kecuali bergantung semata-mata kepada Rabbul Izzati, Allah Azza wa Jalla. Karena kenapa? Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha sempurna, dia yang maha segala-galanya, dan tak ada yang tak mungkin bila Allah yang menghendaki. Yang tidak mungkin saja kalau Allah mau, bisa menjadi mungkin kalau Allah yang menghendakinya. Jadi, itu ananda yang pertama, makanya hadirkan rasa takut itu, hadirkan rasa takwa dalam hati kita akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah punya rasa takwa ini, kalau kita sudah ada rasa takwa dalam diri kita, ada rasa takut dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha
yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang punya kesadaran dalam jiwanya akan Allah, dia sadar, hatinya sadar bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, dan dia senantiasa takut dalam arti dia jalankan perintah Allah, takut dalam arti dia meninggalkan larangan Allah. Maka apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, akan diberi solusi dari setiap urusan-urusan yang dia hadapi dalam hidup ini. Jadi kalau anandaku dalam urusan perkuliahan, anandaku mendapatkan kendala, anandaku mendapatkan masalah dalam setiap urusan-urusan yang kalian hadapi, ketika kalian bertakwa kepada Allah, maka pada saat itu yakinkan dalam diri kita ananda, Allah akan memberikan solusi. Karena Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia solusi dari setiap persoalan-persoalan atau urusan-urusan yang dia hadapi. Nah, oleh karenanya Anda jangan pernah menghadirkan keputusasaan. Misalnya ananda aku berdoa, ada masalah, lalu kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Jangan kita putus asa dengan itu semua. Maka tetap hadirkan dalam hati, tak ada kusut yang tak terselesaikan, tak ada keruh yang tak terjernihkan, langit tidak selamanya gelap, suatu saat langit pasti akan terbit terang. Begitu juga dengan masalah yang kita hadapi. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Maka hadapilah setiap persoalan itu dengan ketenangan, hadapilah persoalan itu dengan pikiran yang damai, dengan hati yang tentram, dengan senantiasa membangun koneksi jiwa kita, hati kita senantiasa membangun koneksi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi yang disampaikan oleh Idrus, tetap kita selalu baca Al-Qur'an, selalu kita sholat duha, selalu kita sholat tobat, senantiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, kita senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, diperbaiki sholat kita tetap melazimkan, melanggengkan itu sholat duha, kita senantiasa melatih diri untuk bangun bertahajud, kita melatih diri untuk tetap sholat witir, setiap kita mau tidur kita witir, atau pada saat bangun di tengah malam kita witir, kita melakukan perbuatan seperti puasa Senin Sunnah dan yang lain sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan ini sebenarnya membangun koneksi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah berhenti sampai di situ Anda. Semakin banyak persoalan yang kita hadapi, semakin banyak urusan yang kita hadapi dalam hidup ini, maka usahakan semakin kita menggantungkan diri kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah. Saya mau kasih satu cerita Ananda. Ada seorang pilot namanya Tuan Abdul Razak. Dia seorang pilot dari Malaysia. Ketika dia membawa pesawat, tiba-tiba salah satu mesin dari pesawat itu mati. Bayangkan kalau di atas ketinggian berapa ribu kaki itu, kemudian salah satu mesinnya mati. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuan Abdul Razak ketika dia mengetahui bahwa salah satu mesin pesawat ini mati? Pada saat salah satu mesin pesawat itu mati, pesawat itu jatuh. Jatuh dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Maka apa yang dilakukan oleh seorang Tuan Abdul Razak? Yang dia lakukan adalah dia menyerahkan hidup dan matinya, dia menyerahkan hidup dan mati dirinya, hidup dan mati seluruh penumpang yang dia bawa, dia serahkan semuanya kepada Allah. Ya Allah, kuserahkan hidupku, kuserahkan hidup dan matiku, dan seluruh penumpang yang kubawa ini hanya kepadamu. Engkau lah yang maha mengendalikan, engkau lah yang maha tahu segala. Maka apa yang terjadi ketika seorang Tuan Abdul Razak melakukan di saat dia menghadapi persoalan seperti itu, di saat dia sudah tidak ada lagi solusi, di saat dia sudah mulai putus asa, maka dia kembalikan semuanya, falyatawakkal Allah, dia serahkan dia salah urusan itu kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Allah langsung memberikan nazalat alaihimus sakinah. Allah menghadirkan ketenangan, Allah menghadirkan ilham petunjuk, hidayah ke dalam jiwanya, ke dalam batinnya. Maka Tuan Abdul Razak mampu mengendalikan pesawat itu, dan akhirnya pesawat itu mampu sampai dan tidak ada satupun penumpang yang meninggal dunia. Walaupun ada beberapa kerusakan-kerusakan yang terjadi pada pesawat itu. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun penumpang termasuk Tuan Abdul Razak sebagai pilot berhasil selamat. Karena kenapa? Di saat dia sudah menghadapi keputusasaan, di saat dia sudah tidak bisa lagi, sudah tidak ada lagi kemampuan, segala tenaga sudah dikerahkan,
keputusasaan sudah mulai muncul, bisikan-bisikan keputusasaan sudah mulai muncul, maka di saat itulah dia berserah diri kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah. Ya Allah, hidup dan matiku, segala urusanku ini kembalikan kepadamu. Engkaulah yang maha mengendalikan, engkaulah yang maha menghidupkan, engkau yang maha mengatur. Maka pada saat itulah Allah memberikan hidayah pertolongan kepada Tuan Abdul Razak, sehingga dia mampu selamat dan seluruh penumpang yang dia bawa mampu selamat. Tak ada satupun yang meninggal dunia. Maka ini satu contoh cerita anandaku sekalian. Maka hadirkan ini dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kalau ini yang selalu kita lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini karena sudah masuk sholat Isya ini. Yang kedua, Ananda, kalau anandaku ingin senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu? Senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Orang tua yang dimaksud di sini, Ananda, ada orang tua biologis kita, orang tua yang melahirkan kita, ada orang tua wali kita. Apakah itu orang tua yang memelihara kita? Misalnya kita sudah tidak punya orang tua biologis, tapi ada nenek yang memelihara kita, ada tante atau om yang memelihara kita, maka itu termasuk orang tua. Termasuk Ananda yang masuk kategori orang tua di sini adalah bapak dan ibu guru kita. Mulai dari guru kita di TK, sampai guru-guru kita nanti di perguruan tinggi, di S2, di doktor, semua itu adalah merupakan guru-guru kita. Oleh karenanya, jangan pernah kita durhaka kepada mereka. Oleh karenanya, saya pernah mendengarkan satu nasihat dari seorang ulama dari Mesir. Apa kata beliau? Siapa yang mendoakan orang tuanya cuma 5 kali sehari semalam, maka itulah ciri anak durhaka kepada orang tuanya. Cuma 5 kali. Dia hanya membalas kebaikan ibunya yang mengandung 9 bulan. Kemudian dia melahirkan kita, pilihannya cuma 2, hidup dan mati. Pada saat kita kecil, dia senantiasa berdoa, ya Allah kalau kita sakit, jangan sakitkan anakku, biarlah yang saya sakit. Kemudian pada saat ibu kita lapar, tidak sempat makan gara-gara kita. Pada saat dia tidur, tidurnya terganggu gara-gara kita. Bagaimana dengan ayah kita? Bagaimana dengan bapak kita? Dia tidak peduli dengan matahari yang membakar kulit. Dia tidak peduli dengan hujan yang turun. Dengan hujan yang turun membasahi tubuh pada saat dia di luar rumah mencari nafkah untuk kita. Menggigil kedinginan tubuhnya dikarenakan hujan yang turun. Kemudian boleh jadi ayah kita suatu hari pernah dia sakit, tapi dia tetap keluar mencari nafkah untuk kita. Oleh karenanya Anda, semua penderitaan orang tua kita dalam berupaya menyekolahkan kita, menjadikan kita manusia yang terbaik. Maka balaslah itu, jangan hanya 5 kali mendoakan mereka. Selesai sholat duha, bacakan doa. Selesai sholat 5 waktu, doakan. Sempat bertahajud, doakan. Selesai witir, doakan. Di atas kendaraan, doakan. Bahkan terkadang kalau kita tertidur bermimpi dengan orang tua, atau teringat dengan orang tua, pada saat itu langsung kita doakan, dimanapun kita doakan orang tua kita. Sebagai wujud daripada bakti kita kepada mereka. Oleh karenanya kalau ini yang senantiasa dilakukan Anda, insya Allah ini akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita durhaka kepada mereka, apa kata Nabi? Ada 3 dosa besar di antara dosa-dosa besar. Dosa yang pertama, asyirku billah, menduakan Allah, melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua, uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, memberikan kesaksian palsu. Inilah 3 macam dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain. Saya ulangi, syirik, yang kedua durhaka kepada orang tua, kemudian yang ketiga memberikan kesaksian palsu. Oleh karenanya anandaku sekalian, mari kita renungi ini, mari kita hayati apa yang saya sampaikan ini, maka hadirkan rasa takwa, iman, kesadaran dalam jiwa kita akan kebesaran Allah. Jangan pernah kalian cabut kesadaran itu, tetap kalian pertahankan dimanapun anandaku. Jadi apapun kalian, tetap menjadi orang yang tawadu, tetap menjadi orang yang dekat dengan Allah. Senantiasa adapun urusan yang kita hadapi, senantiasa koneksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ini yang terjadi, maka keberkahan akan turun dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua kita, berbakti kepada bapak ibu guru kita, senantiasa kita membangun hubungan silaturahim dengan mereka. Maka insya Allah itu akan ini. Makanya apa yang dilakukan oleh anandaku ini sebuah terobosan baru. Makanya tadi saya mengusulkan kenapa kita tidak undang perwakilan dari tiap angkatan, kita undang ketua IKA supaya mereka tahu, supaya mereka melakukan program-program seperti ini.
Saya kira angkatan keempat ini memang selalu penuh dengan kejutan-kejutan. Namanya neoklasik. Neoklasik itu memang klasik, angkatan klasik memang yang penuh dengan kejutan-kejutan. Alhamdulillah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian yang mengumrahkan Ustadz Abdul Muiz pada tahun 2018 yang lalu. Makanya saya sudah berjanji dalam hati saya bahwa selama saya hidup, kalian akan ada dalam lantunan doa-doa saya. Apakah itu di sholat duha saya, apakah itu di tahajud saya, apakah itu di sholat-sholat yang lain. Insya Allah. Saya kira ini Ananda karena waktu yang sangat membatasi kita. Mudah-mudahan kita masih bisa lanjut karena masih banyak poin yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ada waktu yang lain. Silakan hubungi saya. Nanti saya insya Allah saya akan siapkan waktu untuk memberikan materi-materi pengajian seperti ini. Saya kira demikian. Billahi taufiq wa rahmah. Fabi'ai ala'i rabbikum atukasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Keluar Baik, Ustaz itulah kah? tadi amanah dan sedikit siraman rohani yang diberikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Muiz Hafizullah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau manfaat bagi kita semua, bisa disampaikan kepada orang terdekat kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tadi saya moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan kegiatan ini, melanjutkan kegiatan ini di pertemuan-pertemuan selanjutnya, apakah itu minggu depan atau bulan depan. Bisa kita agendakan setiap bulan kajian ini untuk khususnya neoklasik. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabi'ai ala'i rabbikum atukasiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.